Halo The Lovers! Berbagai pabrikan otomotif dari seluruh penjuru dunia berlomba untuk merebut hati konsumen. Bermacam cara mereka tempuh untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berbeda-beda. Untuk itu mereka saling bekerja sama dengan tujuan utama, yaitu memangkas biaya riset dan produksi. Namun tetap dapat menghadirkan pilihan model yang sekiranya disukai oleh para konsumen. Contoh paling sukses di pasaran Indonesia adalah duet Avanza Xenia hasil kolaborasi Toyota dan Daihatsu. Produk kembar ini bahkan dijuluki mobil sejuta umat, saking mudahnya kita menemukan mobil ini dari kota hingga pelosok negeri ini. Tapi tahukah kamu tidak semua hasil kerjasama dua pabrikan berakhir manis? Nah, kali ini kita akan membahas mobil kembar hasil kerjasama yang gagal di Indonesia. Apa saja? Tonton sampai habis ya Auto Lovers! Mitsubishi Maven. Maven hadir di tahun 2005 sebagai kembaran dari sesama pabrikan otomotif Jepang, Suzuki EPV. Jika kamu melihat sekilas nyaris tidak ada perbedaan dengan EPV di eksterior mobil ini. Hanya sedikit pada penggunaan grill yang menggunakan model khas Mitsubishi zaman itu, serta penggunaan velg 14 inci, yang tentu saja modelnya berbeda. Begitupun di interior, perbedaannya hanya terletak pada emblem Mitsubishi di setir. Lain halnya jika kita menengok dapur pacunya. Maven menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc berkode 4C15 yang juga digunakan model Mitsubishi lain, Colt, T120SS, dan sedangkan EPV menggunakan mesin J15A, meski berkapasitas serupa. Sayangnya selama 5 tahun dijual, Maven hanya laku sebanyak 3.537 unit. Konon penggunaan mesin yang berbeda menjadi penyebab mobil ini kurang diminati. Juga stereotip tentang harga suku cadang Mitsubishi yang mahal bisa jadi alasannya. Mazda FX1. Melihat ceruk pasar gemuk yang belum mereka sentuh, Mazda merilis FX1 sebagai rebatch dari Suzuki R3 di tahun 2013. Sayangnya FX1 sejak awal tak mampu untuk menembus ketatnya persaingan di segmen low MPV. Dilansir dari data Gaikindo, selama 2013 hingga 2015, FX1 hanya laku 1.640 unit. Perbedaan dari FX1 dan R3 hanya fokus pada kosmetik semata, contohnya penggunaan body kit, side body molding, dan spoiler. Hebatnya FX1 menggunakan material kulit pada joknya, yang mana itu sangat revolusioner saat kompetitornya pada saat itu masih menggunakan material fabrik. Disinyalir penempatan harga yang lebih tinggi dari R3 merupakan sumber kegagalan penjualan mobil ini. Belum lagi varian bertransmisi otomatis tidak hadir di awal kemunculannya. FX1 pun disuntik mati di tahun 2017. Sebelum ke pembahasan berikutnya, boleh dong kamu klik subscribe bagi yang belum, serta klik like dan share video ini ke semua teman-teman kalian Auto Lovers. Chevrolet Tavera. Merebatch mobil yang legendaris ternyata belum tentu dapat diikuti dengan kesuksesan. Inilah yang terjadi pada Chevrolet Tavera. Isuzu Panther yang memiliki jargon rajanya diesel ternyata tak mampu mengangkat penjualannya. Alasan kuat mengapa itu terjadi adalah diferensiasi terhadap mesinnya. Chevrolet menyematkan mesin 2200 cc bensin pada Tavera. Itulah mengapa ia kerap dijuluki Panther bensin. Keunggulan Panther soal konsumsi BBM dieselnya yang irit dan durabilitasnya lantas sirna pada Tavera. Meski mesin turunan dari Chevrolet Blazer ini tidaklah buruk, namun hal itu belum dapat mencuri perhatian publik otomotif Indonesia. Meski ia dapat menjadi pilihan bagi orang-orang yang menyukai tampilan gagah ala Panther, namun benci akan getaran serta bunyi dari mobil diesel. Tetap saja hal tersebut tak dapat menolongnya. Tavera yang memiliki basis tampilan dari Panther tipe Touring ini hanya dijual dari tahun 2001 hingga 2005. Isuzu Bison. Menggabungkan dua legenda, seperti itulah penggambaran dari Isuzu Bison. Bagaimana tidak ia menggunakan sasis hingga bodi yang sama persis dengan Mitsubishi L300, andalan Mitsubishi di sektor niaga dari tahun 80-an hingga kini, dan menggabungkannya dengan mesin Isuzu Panther yang terkenal bandel dan irit. Namun tak disangka penjualannya bikin miris. Lagi-lagi masalah harga menjadi pemicunya. Meski Isuzu berdalih menggunakan setup suspensi yang berbeda dari L300, konsumen tampaknya tidak dapat mentolerir harganya yang lebih mahal dari L300. Di tahun 2018 bahkan ia hanya mencatatkan penjualan 8 unit, tertinggal jauh dari saudara kembarnya yang berhasil mencatatkan 17.000 unit lebih. Menyikapi hal tersebut, Isuzu akhirnya menggantikan Bison dengan Traga yang
yang memakai desain original mereka sendiri di tahun yang sama. Bimantara Cakra dan Timor S515i. Di tahun 1996, Soeharto menerbitkan instruksi Presiden tentang pembangunan industri mobil nasional. PT Timor Putra Nasional ditunjuk sebagai pelaksana. Tommy Soeharto sebagai pemilik perusahaan bergerak cepat dengan mengimpor 45.000 unit Kia Sepia yang kemudian di-rebate sebagai Timor S515i yang menindaki keputusan pemerintah yang membebaskan biaya masuk impor komponen. Tak ketinggalan, saudara kandungnya Bambang Triatmojo juga melakukan hal yang sama dengan menggunakan Hyundai Accent yang di-rebate menjadi Bimantara Cakra. Berkat pembebasan biaya-biaya impor, harga kedua mobil ini menjadi sangat murah. Toyota Starlet, mobil murah populer zaman itu yang dilego di angka 47 juta rupiah, masih kalah murah dengan Timor yang dibanderol dengan 38 juta rupiah. Hal tersebut membuat pabrikan otomotif yang sudah lama terjun di pasar tanah air berang. Mereka menilai pemerintah hanya menguntungkan satu belah pihak saja. Alhasil, pemerintah Indonesia digugat ke World Trade Organization atas dugaan pelanggaran General Agreements of Tariff and Trade atau Kaidah Perdagangan Bebas. Imbasnya di April 1998, Dispute Settlement Body WTO memutuskan bahwa program mobil nasional Indonesia melanggar asas perdagangan bebas. Sebulan berselang, Presiden Soeharto lengser dari jabatannya. Begitu pula dengan dua mobil ini, Bimantara dan Timor yang hilang ditelan waktu. Nah, itu dia tadi mobil kembar yang gagal dalam sisi penjualan di Indonesia. Apa kamu pernah melihat salah satu di jalanan? Atau bahkan kamu pernah memiliki salah satu di antaranya? Sampaikan di kolom komentar ya Autolovers. Sebelum menutup video ini, jangan lupa klik like, share video ini, dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi video baru dari kami.